Kalian ngerasa gak sekarang akhir-akhir ini tuh kayak masalah tuh terlalu banyak gitu, apalagi untuk kalian yang baru aja nggak lolos UTBK pasti udah semakin menumpuk, apalagi dengan situasi geopolitik yang sangat tidak stabil, rupiah terus melemah dan ada banyak sekali masalah yang perlu kita pertimbangkan gitu. Dan itu justru membuat kita menjadi semakin malas untuk mau berusaha, karena kita merasa apa-apa yang kita usahakan itu udah gak ada artinya gitu. Dan itu ada nama istilah ilmiahnya, yaitu learned helplessness, dimana kita itu saking banyaknya hal yang udah kita usahakan tapi terus-terusan gagal, itu pada akhirnya membuat kita merasa sia-sia untuk berusaha kembali. Jadinya akhirnya kita memilih untuk tidak berusaha sama sekali ke depannya. Padahal justru itu adalah logical fallacy. Itu adalah kesalahan berpikir, dimana justru ketika kita berhenti berusaha, di situ semuanya bener-bener habis. Terkadang ada beberapa temen gue juga yang gara-gara terlalu banyak masalah, entah karena masalah apa yang mungkin gue juga belum begitu memahami, sampai mereka punya pemikiran untuk meniadakan diri gitu, menghilangkan diri dari dunia karena rasanya masalah itu sudah terlalu berat untuk dihadapi. Padahal alasan kenapa kita takut terhadap suatu masalah, alasan kenapa kita itu menghindari suatu masalah, itu tuh kayak rasa sakit secara fisik. Itu ada, rasa sakit itu ada secara evolusioner. Kenapa itu ada? Adalah biar kita itu bisa menjadi lebih baik dalam bertahan hidup gitu. Karena tanpa adanya rasa sakit, kita gak bakal tahu kita sedang disakiti, kita gak bakal tahu kita sedang mengalami sesuatu hal yang bisa menyebabkan kita menjadi mati gitu, menyebabkan kematian. Sama halnya dengan masalah gitu. Kalau misalkan kita tidak takut masalah, itu kita gak bakal tahu sampai-sampai hal itu bisa membunuh kita gitu. Jadinya secara evolusioner kita mulai menumbuhkan rasa takut terhadap masalah adalah agar kita bisa bertahan hidup dengan lebih baik gitu. Jadi kenapa gitu, justru sistem yang dibuat secara evolusioner itu sendiri, yaitu masalah, malah membuat seseorang berpikir untuk meniadakan dirinya. Itu asumsi gue ya, itu karena mungkin mereka mempersepsi masalah itu saking menakutkannya sampai-sampai kematian itu menjadi lebih tidak berbahaya dibandingkan dari rasa takut yang disebabkan oleh masalah itu sendiri gitu. Padahal justru ironinya kan masalah itu adalah agar kita bisa bertahan hidup gitu. Kita takut terhadap masalah, kita menghindari masalah agar kita hidup gitu. Cuman masalah itu sebenarnya, rasa takut kita terhadap masalah itu semuanya adalah tentang psikologi gitu, bukan sesuatu yang bener-bener real secara materialis gitu. Ada gitu masalah yang benar-benar mengancam kita, tapi justru seringkali itu hanya ada di dalam kepala kita gitu. Dan seringkali itu juga membuat kita membuat rasionalisasi yang akhirnya membohongi diri kita sendiri gitu. Nah, ada dalam psikologi itu, dalam psychoanalysis, istilahnya itu defense mechanism. Nah, defense mechanism itu kayak mekanisme kita dalam menghadapi suatu masalah, suatu hal yang membuat kita merasa bahaya gitu, merasa bahaya, stres. Nah, defense mechanism itu ada jenis-jenisnya tersendiri, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif, yang negatif dulu nih, misalkan yang negatif, dia ada yang namanya projection gitu, dimana dia merasa misalkan disalahkan sama bosnya, akhirnya dia memproyeksikannya ke anak kecilnya. Misalkan dia punya anak nih, dia marah-marahin. Nah, itu projection. Tapi ada juga yang positif gitu. Contohnya apa? Misalkan ada juga ya semacam proyeksi juga, cuman proyeksinya teh bukan ke hal-hal yang juga sama-sama agresif gitu, juga sama-sama membahayakan, tetapi misalkan membuat seni, menggambar, bernyanyi, dan seni-seni lainnya gitu. Ada juga humor. Jadi kita melihat masalah yang kita hadapi, kita tertawa, kita mengetawakannya. Kita terjatuh, kita mengetawakan diri kita sendiri. Dan itu membuat kita merasa aman gitu, nggak terlalu terintimidasi oleh masalah atau kejadian buruk tersebut. Dan masih ada banyak lagi. Kalau misalkan kalian pengen cari tahu lebih dalam tentang defense mechanism, boleh kalian cari tahu sendiri. Gue cuman membuka jalan, atau kalian juga bisa request kalau misalkan gue pengen dibahasin lagi sama gue. Nah, jadi
kita perlu membangun defense mechanism yang bagus, yang mature, yang dewasa, agar kita bisa menghadapi masalah-masalah itu, justru agar kita bisa menghadapinya dengan baik gitu. Karena ini tuh hanya perihal bagaimana cara kita menanggapi masalah tersebut gitu. Masalahnya mau kita ngamuk mau kayak gimana pun juga, dia bakal diem aja. Tanggapannya kayak gimana gitu. Tanggapannya kalau ngamuk-ngamuk doang ya mungkin makin parah. Tapi kalau tanggapan kita coba pelajari masalah itu kayak gimana segala macam, coba tanggapi dengan positif, itu bakal ngasih output yang mungkin bakal positif juga gitu. Nah, masalah yang ada di zaman sekarang juga itu adalah karena adanya internet. Kita sebenarnya kalau misalkan dilihat secara material nih, dibandingkan zaman-zaman dulu, orang-orang di zaman dulu, kita memiliki lebih banyak hal, memiliki lebih banyak goods dibandingkan zaman mereka. Tapi kenapa kita justru merasa lebih terbebani hidup ini sekarang? Karena kita memiliki ekspektasi yang lebih besar. We have a lot of goods right now, but we also have an even more expectation. Dengan adanya internet, ekspektasi itu menjadi digeneralisir antara orang-orang dengan kelas berbeda gitu. Antara orang-orang kaya yang kaya raya banget, itu ekspektasinya gak beda jauh sama orang-orang yang miskin. Jadi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan apa yang mereka lihat di sosial media, itu ekspektasi mereka itu udah gede banget. Jadi itu membuat mereka menjadi semakin banyak masalah gitu. Karena seperti yang gue bilang, masalah itu ketakutan atas masalah itu seringkali hanya ada di kepala kita. Dan inilah bagaimana kita membuat rasa takut yang begitu besar dengan ekspektasi yang di luar kapasitas kita. Itu yang menjadi masalah di zaman ini. Nah, jadi solusinya ya kalian coba pahami situasi kalian, makna hidup kalian itu pengennya untuk apa, sesuaikan gitu antara kenyataan dan ekspektasi kalian. Jangan berekspektasi terlalu besar, karena justru orang-orang yang sering merasa kecewa dengan dirinya sendiri dan punya pikiran-pikiran negatif itu adalah orang-orang yang terlalu ambisius, memiliki harapan terlalu besar, padahal kenyataan jauh darinya. So jadi sesuaikanlah ekspektasi kalian dengan kenyataan hidup kalian kayak gimana. Dan kalian juga sebenarnya nggak butuh-butuh amat untuk mencapai ekspektasi tersebut. Gak ada yang nyuruh kalian buat bisa mencapai hal-hal besar. Yang penting, karena semua hal yang paling penting buat manusia ya buat survive. Semua mekanisme kita perihal cara kita menanggapi masalah, defense mechanism segala macam gitu, ekspektasi itu sendiri dibuat itu ya untuk kita bisa survive. Dan itu yang utama. Selama lu masih hidup ya udah bersyukur. So mungkin sekarang gue mau ngasih sebuah analogi bahwasanya hidup itu seperti bermain rhythm games. Kalau lu pernah dengar kayak Osu ataupun rhythm games, Guitar Hero itu yang dari dulu. Itu kita kalau misalkan ada kesalahan, melakukan kesalahan nih, ada yang miss, kita jangan fokus untuk balik lagi. Dan kita gak bisa gitu balik lagi dan memperbaikinya gitu. Yang bisa kita lakukan adalah fokus pada apa yang ada saat ini gitu. Focus on the rest of the game. Focus on doing the right thing on the rest of the game. Karena gak ada dampaknya kalau misalkan kita berusaha untuk memperbaiki apa yang udah kita lakukan gitu, berkecewa gitu dengan kesalahan kita yang lakukan, lalu akhirnya justru itu akan membuat kita bermain sampai akhirnya itu malah kacau kan, dan akhirnya gagal, kalah semuanya, kalah gitu, skornya makin anjlok. Hidup itu adalah tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. So jadi sekarang gue tanya, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya setelah menonton video ini? Komen di bawah.